Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang median. Apa itu median? Jadi median itu merupakan titik tengah dari semua data yang telah diurutkan. Jadi perbedaan dengan rata-rata, nah rata-rata itu adalah nilai tengah. Jadi ini adalah nilai tengah. Nilai tengah, sedangkan median itu adalah titik tengah. Jadi beda ya, nilai tengah dengan titik tengah. Nah, dapat dilihat juga dalam pengaplikasiannya juga berbeda ya. Nah, misalkan saya mempunyai 5 harga tiket pesawat. Jadi misalkan besok itu saya akan membeli tiket pesawat, saya survei dulu harga tiket pesawatnya. Ternyata harga tiket pesawat itu mulai dari harga 580 sampai dengan 3 juta. Nah, ketika saya menggunakan rata-rata nilai tengahnya, ya, dengan menggunakan rumus nilai tengah seperti ini, saya akan mendapatkan kira-kira harga tiketnya itu adalah yang saya dapatkan 1.306.000. Nah, saya berpikir lagi untuk membeli tiket ini karena tiketnya lumayan mahal ya, misalkan. Nah, tapi ketika saya menggunakan median dalam menentukan harga tiket pesawat itu, ya, saya menentukan titik tengahnya. Jadi menghitung titik tengah adalah N tambah 1 bagi 2. 5, jadi datanya 5. Ditambah 1 dibagi 2 itu menghasilkan 3. Jadi titik tengahnya berada pada data ketiga. Ini 1, 2, 3. Jadi berada pada titik ketiga, yaitu harganya 800.000. Jadi kesimpulannya, kapan kita menggunakan median, kapan kita menggunakan rata-rata, ya kita melihat datanya dulu. Apakah datanya itu pencilan atau datanya itu ada yang lebih murah dan ada yang mahal sekali. Jadi untuk ini kasus untuk harga tiket pesawat ya. Jadi untuk kasus lain dapat dilihat apakah ada data yang jauh dari nilai sebaran data. Nah, itulah yang dinamakan pencilan. Seperti ini dapat dilihat ya, bahwa di sini kan ada yang harga 580, 650, 800, ya tiba-tiba ada 1.500.000, ada 3 juta. Nah, ini kan merupakan data pencilan yang jauh dari sebarannya karena sekitaran ini ya. Nah, namun yang ini untuk median itu tidak memperhatikan data pencilan. Jadi berapapun ini, misalkan ini 5 juta, ya tetap saja mediannya itu ada pada data ketiga. Namun untuk rata-rata ketika ini nilainya 5 juta, jadi ini 5 juta ya pasti rata-ratanya juga akan tinggi. Nah, itulah penjelasan mengenai rata-rata dan median. Kemudian median itu dibagi menjadi 2. Median data tidak berkelompok, jadi median untuk data tunggal dengan median data berkelompok. Kita bahas satu-satu. Untuk median data tidak berkelompok atau median data tunggal, jadi bagaimana menentukan letak mediannya pada data tunggal? Yang pertama, letak median itu dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. N tambah 1 bagi 2. Kemudian apabila jumlah datanya ganjil, maka nilai median adalah nilai yang letaknya di tengah data. Yang ketiga, apabila nilainya genap, jadi datanya genap, maka nilai median itu merupakan nilai rata-rata dari dua data yang letaknya berada di tengah. Lebih jelasnya, ada contoh. Untuk data ganjil, jadi kita mencari mediannya itu menggunakan rumus ini, N tambah 1, N-nya itu 7. Jadi N tambah 1, 8 ya, 7 tambah 1, 8 bagi 2, 4. Artinya letak data median itu ada pada nomor 4. Jadi ada pada nomor 4. Nilai mediannya adalah ini ya,
4090 M dan laba bersihnya 392 M. Ini merupakan median untuk data tunggal pada jumlah datanya ganjil. Bagaimana dengan jumlah datanya genap? Nah, rumusnya itu adalah 6 tambah 1 dibagi 2, tetap sama ya rumusnya, 3,5, jadi berada di sini ya, 3,5. Artinya letak mediannya pada data nomor 3,5. Nilai mediannya 3,5 terletak antara 3 dan 4. Maka nomor 3 ditambah nilai data nomor 4 lalu dibagi 2. Ini 8 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi maka nilai mediannya itu adalah 7. Baik, ini cukup jelas ya untuk data ganjil dan data genap. Nah, selanjutnya median data berkelompok. Untuk menentukan median data berkelompok, kita akan melakukan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, menentukan letak kelasnya ya dengan menggunakan perhitungan N tambah 1 dibagi 2. Kemudian yang kedua melakukan interpolasi di kelas median untuk mendapatkan nilai mediannya. Jadi ini kan hanya menentukan letaknya saja. Kemudian yang interpolasi ini menentukan nilai mediannya dengan menggunakan rumus adalah nilai median sama dengan batas bawah atau tepi kelas ditambah dengan jumlah frekuensi bagi 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi di mana kelas median berada dikali dengan interval kelas. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan rumus ini kita akan masuk ke contoh soal. Jadi contoh untuk mencari median data berkelompok, di sini ada contoh soalnya. Dari tabel 20 harga saham pilihan di bawah, tentukan letak dan nilai mediannya. Jadi, ini merupakan data berkelompok atau biasa disebut data berfrekuensi. Nah, letak median itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus N ditambah 1, jadi 20 tambah 1 bagi 2 itu 10,5. Yang artinya median berada pada frekuensi 10,5 dengan interval 448 sampai dengan 591. Jadi di sini ya letaknya. Nah, untuk mengetahui nilai pastinya, jadi kan nilainya itu 448 sampai 591. Nah, kita tidak tahu nilai pastinya. Jadi, untuk itu kita akan melakukan interpolasi data menggunakan rumus ini. Median sama dengan tepi bawah, jadi tepi kelas ditambah N dibagi 2 kali CF per F kali I. Jadi, di mana L itu adalah tepi kelas. Tepi kelasnya adalah 447,5. Ditambah N itu banyaknya data. Banyaknya data 20. 20 bagi 2 dikurang CF itu adalah frekuensi kumulatif di mana letak median berada. Jadi kurang 7 bagi frekuensi itu adalah frekuensi di mana letak median berada adalah 9. Kemudian dikali dengan interval. Jadi intervalnya itu adalah ini ya. Untuk mencari interval itu kan sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jika nilainya 448 sampai 591, jadi intervalnya itu 144, di mana kita dapat menghitung dengan menggunakan tepi atas 591,5 dikurang dengan 447,5. Jadi itu menghasilkan 144. Ini yang dikurangkan ya. Jadi mendapat 144. Jika ini diperhitungkan, kita akan mendapatkan nilai median data berkelompok adalah 495,5. Untuk itu kita akan masuk ke modus. Jadi modus itu merupakan suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Seperti merek mobil apa yang banyak dibeli konsumen. Jadi mobil apa yang sering dibeli, seperti itu ya. Nah,
Contoh yang kedua, berapa tingkat inflasi yang sering terjadi selama tahun 2010 sampai 2015. Nah, itulah yang dinamakan kasus dari modus. Kemudian, apa jurusan kuliah yang paling umum di Indonesia? Nah, untuk mencari ini ya bisa menggunakan modus. Contohnya itu, misalkan berikut ini adalah nilai per value 8 perusahaan di BI berdasarkan analisis PT Bahana Sekuritas. Tentukan modus dari data tersebut. Jadi datanya seperti ini, dengan mudah kita tentukan modusnya. Jadi modus itu kan nilai yang paling sering muncul kan ya. Jadi modusnya adalah 500. Karena ini yang paling sering muncul. Nah, bagaimana jika 500 ini misalkan muncul 4 kali. Kemudian nilai 1000 muncul 4 kali. Berarti modusnya ada 2, 500 dan 1000. Karena modus itu tidak hanya satu nilai, namun bisa lebih dari satu nilai. Dan modus itu juga bisa jadi tidak ada modus jika nilainya yang muncul hanya satu semua, misalkan 501, misalkan di sini adalah 700. Nah, itu berarti tidak ada modus. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mencari modus data berkelompok, nah ini adalah contohnya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Nah, untuk melihat atau menentukan modus dari data ini, yang pertama kali kita tentukan adalah letak modusnya. Nah, kita dengan mudah mengetahui letak modusnya, di mana letak modusnya itu adalah 9. Mengapa 9? Karena nilai frekuensinya yang paling tinggi adalah 9. Jadi banyak nilai yang muncul di dalam frekuensi pada interval 448 sampai 591. Nah, seperti itu ya. Untuk menentukan nilai yang pasti, kita akan melakukan interpolasi dengan menggunakan rumus tepi kelas ditambah ini ya, D1 per D1 tambah D2 kali I. Jadi, kita dapat dengan mudah mengetahui, jadi modus sama dengan tepi kelas itu 447,5. Yang ini tepi kelasnya. Kemudian ditambah 4 ini apa? Selisih antara frekuensi kelas dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 9 dikurang 5, 9 kurang 5, 4, dibagi dengan D1 sama 4 ditambah D2. D2 itu 9 kurang 3. Jadi 6. Dikali dengan interval kelas. Interval kelasnya itu adalah 144. Yang di sini ya. Nah, jadi dapat diketahui bahwa modus, jadi nilai modus dari data 20 harga saham ini adalah 505,1. Nah, inilah nilai yang paling sering muncul. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.